Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari dan anak-anak terkasih. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga di Minggu Advent pertama ini. Tema yang dihadirkan bagi kita adalah pengembangan karunia untuk pertumbuhan bersama. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Bapak Ibu, saudara, pernahkah kita merasa hidup dengan kecukupan? Pasti kita memiliki kekuatan baru ketika kita merasa hidup kita cukup. Tetapi apa jadinya kalau dalam kehidupan kita, keseharian kita selalu merasa kurang cukup, bahkan tidak cukup sama sekali? Seperti cerita ada seorang bapak yang merasa penghasilan 5 juta sebulan tidak cukup bagi dirinya dan keluarga. Sehingga ia harus berpindah ke tempat pekerjaan lain untuk mendapatkan semua kebutuhan yang diinginkan. Ketika ia pindah ke tempat pekerjaan yang lain, ia mendapati 1 bulan dengan 10 juta. Apakah ia sudah merasa cukup dengan pendapatan seperti itu? Tentunya kita berpikir rasanya 10 juta sih cukup ya dalam sebulan. Tetapi akan menjadi kurang bagi seseorang yang merasa dirinya selalu tidak puas, selalu kekurangan. Akhirnya 5 juta, 10 juta rasanya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga pernah kita alami? Merasa tidak cukup dalam berbagai kehidupan kita. Berkat yang sudah kita terima, karunia yang sudah kita dapatkan, rasanya masih banyak yang kurang. Sehingga kita sulit untuk bersyukur. Hari ini dalam pembacaan kita di 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9, Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus untuk bersyukur, mencukupkan diri, jangan merasa kurang terus, jangan merasa kekurangan selalu dalam berbagai kekayaan dan pengetahuan yang dimiliki. Mengapa? Karena dengan sikap demikian akhirnya jemaat justru tidak bisa menghargai dirinya dan orang lain. Paulus ingin menyampaikan agar jemaat di Korintus memiliki rasa cukup karena mereka memiliki banyak kekayaan. Tidak hanya secara materi, tetapi juga keterampilan dan juga kemampuan yang dimiliki. Di satu sisi, Paulus juga ingin menyampaikan, jangan sampai kemampuan yang dimiliki membuat dirinya sombong dan juga akhirnya membuat jemaat terpecah karena sikap individualistik, karena sikap egois mereka yang muncul satu dengan yang lain. Sehingga Paulus mengingatkan dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus saat ini dalam Minggu Advent pertama kita sedang menantikan Kristus. Ada begitu banyak rasa syukur yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Jangan hanya melihat diri kita selalu kekurangan. Percayalah, gaji berapapun yang kita terima tidak akan bisa mencukupkan jika kita tidak memiliki rasa syukur dalam diri kita. Oleh karena itu, 2 hal yang ingin disampaikan bagi kita. Yang pertama adalah milikilah rasa syukur dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Dengan bersyukur, kita merasa memiliki kecukupan. Tidak hanya secara finansial tentunya, tetapi juga berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Kepintaran, pengetahuan, keterampilan, itu sudah kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagi kita juga patut mengapresiasi untuk kemampuan orang lain.
karunia orang lain. Sehingga dengan demikian kita bisa saling membangun, saling bertumbuh bersama-sama. Memberikan kesempatan, mengapresiasi kemampuan orang lain, itu merupakan satu kunci agar kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang baik. Oleh karena itu, firman ini kiranya memampukan kita, menguatkan kita, mengembangkan karunia yang sudah diberikan bagi kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk pertumbuhan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.